Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Matematika Dasar. Untuk topik pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai penggunaan turunan yang merupakan bagian dari bab 3 untuk buku Kalkulus Parcel. Oke, jadi sebagai pendahuluan, pada bagian ini kita akan mengkaji mengenai penggunaan turunan untuk berbagai aplikasi sederhana yang terdiri atas maksimum dan minimum, kemonotonan, dan juga kecekungan. Indikator pencapaian dari perkuliahan pada pertemuan ini adalah keruntuhan dan ketepatan dalam menentukan nilai ekstrim pada suatu fungsi. Oke, untuk pertama saya akan masuk kepada maksimum dan minimum dari suatu nilai fungsi. Jadi ada suatu definisi mengatakan bahwa misalkan f sebuah fungsi dengan daerah definisi domainnya itu adalah df dan c adalah suatu titik yang berada di dalam df, maka fungsi f disebut dengan mencapai maksimum di C bila fc lebih besar sama dengan fx untuk setiap x anggota df. Nah, nilai fc ini yang kita sebut dengan nilai maksimum. Sedangkan untuk fungsi f disebut mencapai minimum bila di C itu berlaku fc lebih kecil sama dengan fx untuk setiap x anggota dari df. Nah, di sini kita sebut dengan nilai fc-nya itu adalah nilai minimum. Nah, titik di mana f mencapai maksimum atau minimum inilah yang kita sebut dengan titik ekstrim. Nah, di bawah ini contoh grafik yang menunjukkan titik ekstrim dari f tapi belum tentu ada. Nah, misalkan kalau kita lihat di fungsi ini ya, kita tidak mengetahui yang mana merupakan nilai yang paling maksimum dan minimumnya. Jadi tidak bisa dikatakan menunjukkan titik ekstrim tapi belum tentu ada. Seperti ini juga. Ya, ini dikatakan dia fungsinya sebenarnya dia discontinue ya. Jadi antara satu titik di titik ini misalkan dia mempunyai dua nilai yang bisa kita bilang dia sifatnya discontinue. Nah, ada suatu teorema yang mengatakan bahwa bila f kontinu dan berada pada selang tertutup A, B, maka f pasti memiliki titik maksimum dan juga titik minimum. Nah, ini suatu teorema yang mengatakan jadi kalau misalkan salah satu fungsinya itu dia kontinu dan berada pada selang tertutup A, B, maka f itu pasti memiliki titik maksimum dan juga titik minimum. Nah, kemudian ada istilah yang disebut dengan namanya titik kritis. Nah, jadi lokasi kemungkinan terjadinya suatu titik ekstrim ini berlaku pada beberapa model di titik kritis. Nah, yang pertama yaitu ada yang titik yang disebut dengan titik ujung interval. Nah, titik ujung interval ini bisa kita lihat misalkan contoh di sini ya, berada pada interval A, B, maka titik ujung interval ini merupakan salah satu model titik kritis. Kemudian ada yang disebut juga dengan namanya titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Titik stasioner adalah titik yang dibentuk apabila turunan pertamanya itu sama dengan 0 atau di mana yaitu titik di mana f aksen x-nya itu adalah 0. Sedangkan titik singular yaitu adalah titik di mana f aksen x-nya itu tidak ada. Jadi ini bisa dibilang kalau dia tidak punya turunan ya atau turunannya tidak ada. Nah, ini contoh titik stasioner. Jadi titik stasioner itu adalah titik x dengan f aksen x-nya sama dengan 0. Dan biasanya garis singgungnya di titik tersebut itu bentuknya horizontal. Jadi kalau misalnya pada contoh gambar ini kita bisa lihat bahwa x sama dengan A dan x sama dengan B itu adalah titik ekstrim ya. Karena di sini kita lihat bahwa f aksen dari si A itu 0 dan di sini f aksen dari si B-nya juga 0. Nah, tapi C ini bukan titik
bukan bagian dari titik kritis ya. Jadi kalau A dan B ini masih kita bilang dia titik stasioner dan merupakan titik ekstrim juga ya pada interval ini. Tapi kalau di X sama dengan C ini kita bilang dia bukan titik ekstrim, tapi dia merupakan bagian dari titik kritis. Nah, kemudian ada yang disebut dengan titik singular. Nah, tadi yang kita ingat bahwa titik singular ini yaitu F aksen X-nya tidak ada. Oke. Nah, bentuk-bentuk dari titik singular itu bisa bentuknya tikungan tajam, bisa bentuknya discontinuous seperti ini. Ya, ini juga merupakan bagian dari titik kritis dan juga bisa bentuk garis singgungnya itu vertikal. Nah, seperti ini. Nah, yang paling penting diingat adalah bahwa titik kritis itu hanya merupakan calon dari titik ekstrim. Jadi ada kemungkinan bahwa titik kritis itu batal menjadi titik ekstrim. Jadi ingat, jadi bukan berarti setiap titik kritis itu adalah titik ekstrim, tidak. Jadi ada titik yang jelas titik kritis itu adalah calon dari titik ekstrim, tapi kemungkinan nanti titik kritis itu batal menjadi titik ekstrim. Nah, itu yang paling penting diingat ya. Nah, berikut contoh-contoh titik kritis, dia ekstrim dan juga bukan ekstrim. Nah, yang pertama ini contoh titik kritis yang merupakan bentuk-bentuk titik ekstrim seperti ini, ekstrim maksimum, ini minimum, ini maksimum, ini juga masih masuk maksimum ya. Tapi yang bukan merupakan titik ekstrim, contohnya seperti ini, ya, ini dia merupakan titik singular, ya, titik singular karena kenapa? Karena garis singgungnya vertikal, ya. Ini juga merupakan titik singular karena F aksen X-nya tidak ada. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa di sini dia titik kritis karena merupakan titik singular kan bagian dari titik kritis ya, tapi dia bukan titik ekstrim. Nah, itu bisa kita lihat bahwa ini contoh kira-kira jadi titik ekstrim itu merupakan calon dari jadi titik kritis merupakan calon dari titik ekstrim, tapi belum tentu titik kritis itu akan selalu menjadi titik ekstrim ya. Jadi kemungkinan dia bisa batal menjadi titik ekstrim. Nah, ini contoh dari nilai ekstrim fungsi pada interval I, interval tertutup A, F, ya. Jadi tadi bisa kita lihat dari teorema, jadi kalau misalnya fungsinya kontinu, kemudian dia tertutup di interval A, F, pasti dia memiliki titik ekstrim, ya. Jadi kalau kita balik ke teorema ini tadi, jadi bila F kontinu dan berada pada selang tertutup A, B, maka F pasti memiliki titik maksimum dan juga titik minimum. Oke, contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau lihat di kurva ini ada yang disebut dengan minimum lokal, ada yang disebut dengan maksimum lokal, ada juga yang disebut dengan minimum global dan juga akan disebut dengan maksimum global. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada titik ekstrim lokal dan titik ekstrim global ya. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan titik ekstrim? Jadi supaya kalian lebih mudah untuk mengerti sebenarnya bagaimana sih untuk menentukan langkah-langkah suatu titik itu termasuk titik ekstrim atau bukan. Nah, yang pertama, karena kita ketahui tadi bahwa titik ekstrim itu merupakan salah satu titik lokasinya itu berada pada titik kritis ya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kumpulkan semua titik kritis dari suatu fungsi f. Nah, kemudian nanti yang selanjutnya kita lakukan adalah bandingkan bahwa nilai fx di titik kritis tersebut antara titik kritis yang satu dengan titik kritis yang lain. Nah, jadi kunci pertamanya adalah kita mengumpulkan semua titik kritis dari fungsi f yang ada ya, apakah itu dia titik stasioner, titik singular maupun dia titik di ujung interval. Nah, jadi kita kumpulkan dulu, kemudian nanti baru kita bandingkan nilai fx-nya di titik kritis tersebut. Sehingga nanti yang terakhir adalah setelah kita membandingkannya itu, maka kita akan mengecek apakah dia
berlaku untuk nilai maksimum atau dia berlaku untuk nilai minimum dengan menggunakan definisi ini. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh dari titik kritis dan juga beberapa definisi dan teorema yang lain.